Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, sebenarnya kalimat wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Satu ayat ini sebenarnya harus kita fahami. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sulit. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ayat ini menceritakan bahwa temenmu, kamu, Haji C, saya dan sebagainya itu kan katanya iman kepada Allah Ta'ala, ya, katanya iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada takdir, kemudian juga berusaha untuk bekerja, mencari rizki yang halal, yang thayyib, bagi yang rezekinya halal. Kalau rezekinya nggak halal, ya saya nggak bisa cerita ya. Selama hidup juga susah mau cari yang halal ya, paling halal gajinya aja. Berapa sih gajinya itu? Yang bonus-bonusnya ya enggak lah. Nah, di dalam mensikapi kehidupan di dunia ini, kesabaran dan sholat itu selalu dibutuhkan. Baik persoalan dengan istri, baik persoalan dengan anak, baik persoalan dalam pekerjaan itu, sabar dan sholat itu kita butuhkan sebenarnya. Dan sungguhnya itu sulit, makanya diceritain oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sungguhnya itu sulit. Sulit itu apa? Karena bisa aja Allah itu memang belum memberikan apa yang dia inginkan, kalau itu duniawi. Dan bahkan bisa tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kenapa bisa tidak diberikan? Ya, bisa aja karena memang kalau orang ini diberikan sesuatu yang dia inginkan, kekayaan, bisa tambah merusak imannya. Nggak diberikan oleh Allah Ta'ala. Berarti Allah tuh Maha kasih sayang. Ya Allah, betul. Tapi apakah orangnya sendiri itu merasa dikasih sama Allah Ta'ala? Kan gitu. Jadi bagaimana dia harus menjalani? Sabar. Sabar sampai kapan? Sabar menurut aturan Allah. Nah, bagaimana kalau Allah mau menitipkan harta yang lumayan banyak bagi seseorang yang imannya kuat? Kuatkan iman itu setiap saat. Dan tidak perlu minta harta. Nggak perlu minta harta sama Allah Ta'ala. Kerja dengan rajin, kerja dengan ikhlas di jalan Allah. Karena ada kerja yang belum tentu dia ikhlas, karena pada saat dia ingin jabatan, dia bayar pimpinan yang lain agar dia jabatannya dinaikkan. Ya ada seperti itu. Nah, itu kan nggak ada keikhlasan, nggak ada Allahnya di titik itu. Walaupun dia sholat, kalau dia nyogok berarti dia menentang syariat Islam. Kemudian pada saat dia kerja, dia ngorek-ngorek asap besi, ada aspal, ada rel, ada dan sebagainya, itu dikorek-korek semuanya. Dan ini kan semuanya bisa menjadikan dia penentang agama Allah, syariat Islam di dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu berpuluhan-puluhan tahun, ya dia selama puluhan tahun menentang syariat Islam. Kan seperti itu. Nah, di titik ini orang itu sepertinya gampang, dia kaya, kemudian dia bisa menimbun hartanya, bisa. Tetapi apakah besok dia di akhirat selamat? Enggak, orang itu enggak akan selamat. Apakah sholatnya nanti kan bisa dihitung? Enggak. Dalam salah satu hal dia muflis, yaitu dia tidak ada gunanya sama sekali. Sholatnya, puasanya dan sebagainya tidak ada gunanya sama sekali. Jadi percuma. Nah, orang yang seperti ini, kalau dikasih seperti ini, nggak mau dia. Dia nggak mau, dia milih, oh jangan undang ustadz yang seperti itu, kan gitu ya. Tidak menyenangkan hatinya, ya tidak ada masalah. Ini kan kita bicara tauhid, pasti banyak orang tidak suka. Nah, di titik inilah sebenarnya jangan tergoda, tergiur dengan masalah harta. Bekerjalah dengan baik, tulus, ikhlas. Nanti Allah akan tetap memberikan jalan-jalan rezeki yang memang tidak disangka-sangka. Memang tidak disangka-sangka, orang itu kalau sudah berbicara tidak disangka-sangka itu besar. Padahal tidak disangka-sangka itu setiap kali dia itu lagi membutuhkan rezeki, Allah Ta'ala ada pekerjaannya, itu juga nggak disangka-sangka sebenarnya. Jadi jangan berpikir kalau nggak disangka-sangka itu besar gitu. Itu kan kata teman-teman saya yang lain, itu namanya rezeki tidak disangka-sangka itu besar sekali. Enggak. Kayak kamu mamanya tuh, kamu pensiun, ada aja rezeki yang tidak disangka. Ya? Nah, tidak disangka itu sendiri kan nggak ngerti bahwa iya kan gitu, kan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya orang harus paham, rezeki yang tidak disangka nggak harus besar, tapi continue aja. Nah, di titik itu sebenarnya harus difikirkan bahwa harta itu bukan tujuan utama. Nggak ada di dalam Islam ini suruh mencari harta banyak, itu nggak ada.
Karena Allah yang mengatur rezeki seseorang. Jadi kalau ada temenmu yang dia itu kok begini-begini aja, sabar dalam berdoa. Coba doanya apa isinya? Oh, doanya dia minta dunia lah ya. Gantilah, jangan minta dunia ya. Banyak mohon ampun, banyak mohon ampun. Loh, katanya Ustadz itu setiap kali tahajud suruh minta apa saja loh ya. Ya jangan, itu kan permintaan Ustadzmu ya. Janganlah ya. Ikutin perintah Allah Ta'ala. Bagaimana? Wabil asharihum yastaghfirun, salah satunya itu. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Penghujung malam ini identik dengan kamu melakukan sholat sunnah tahajud. Banyak-banyaklah mohon ampun di situ. Nah, kan jelas itu perintah Allah Ta'ala. Nah, di titik itu mudah-mudahan dengan kamu tulus, kamu ikhlas, kemudian kamu berubah dari sifat-sifat tidak baik menjadi baik, sifat tidak baik menjadi baik, itu dari Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti imanmu kuat untuk menerima beberapa tambahan rezeki dari Allah Ta'ala, ya nanti Allah yang akan tahu. Sehingga nggak perlu minta dunia sebenarnya. Jadi Allah sudah tahu, kuat nggak kita sebagai manusia itu kalau dititipi harta oleh Allah Ta'ala. Banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang tidak akan bisa kita hitung sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini itu nggak bisa kita hitung. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Apa saja kehidupan kita sejak dari mulai kita dalam kandungan ibu kita sampai sekarang itu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, syukuri itu. Seperti itu kan nggak pernah disyukuri. Nah itu harus ya. Kalau ada seseorang yang susah kehidupannya ya, ini bukan cuma sehari, bertahun-tahun susah, utang sana, utang sini untuk kehidupannya berlangsung terus, Ustaz. Nah, ibadah apa aja sudah dilaksanakan lillahi ta'ala dengan menunggu kesabaran. Namun kan penderitaan itu masih terus berlanjut. Adakah dosa yang menghalangi rezeki orang tersebut, Ustaz? Sehingga Allah masih menahan rezekinya, Ustaz? Kalau dosa saya tidak tahu persis, tapi evaluasi apakah dulu dengan orang tuanya dia bermasalah, kan gitu. Karena pada saat dia itu menikah, umpamanya dia itu sudah lurus-lurus saja, umpamanya, tapi dengan orang tuanya bagaimana? Kalau dengan orang tuanya dia insya Allah tidak bermasalah, tetapi sampai saat ini itu seperti bermasalah, di titik mana bermasalah? Di titik mana? Kalau si orang tersebut laki-laki, di titik dia itu kekurangan harta, walaupun sebenarnya pas-pas saja sih, tapi merasa kekurangan harta. Belum tentu di titik itu adalah kekurangan beneran dari laki-laki tersebut. Nggak taunya pada waktu dilihat, dia itu kesulitannya di istrinya umpamanya. Nah, di titik istrinya ini sebenarnya, ini tidak bisa dibangun kecuali istrinya sendiri itu paham. Jadi Allah itu melihat, ini hambaku ini dia sudah baik, tapi istrinya nggak bisa. Dia banyak nuntut, dia banyak arogan, dia banyak ego, dia banyak menangnya. Karena istrinya seperti itu, si suami itu sulit untuk memberikan masukan kepada istri atau merubah istrinya menjadi soleh. Ya Allah nggak bisa memberikan harta seperti itu. Karena apa? Si suaminya memang dia baik, dan nah kalau ini dikasih, istrinya akan melunjak nanti pasti. Banyak tuntutan. Nah, sehingga di dalam kondisi seperti ini aja istrinya menuntut ini, suaminya nggak bisa menolak, apalagi nanti suaminya dititipi oleh Allah Ta'ala harta yang cukupan lah istilahnya. Ya, kalau istrinya menjadikan lebih rusak, suaminya kan ikut rusak juga. Nah, dengan seperti tadi yang tadi saya ceritain, bisa aja tidak diberi oleh Allah Ta'ala selamanya. Karena apa? Tugasnya dia adalah membimbing istrinya sampai kapan? Sampai meninggal. Karena apa? Dengan seperti itu, tugasnya itu adalah mulia di hadapan Allah Ta'ala, walaupun tanpa banyak harta. Dia mulia memang. Makanya, itu suatu hal yang normal. Kecuali istrinya anteng, nggak banyak tuntutan, ini biasa. Dengan orang lain tidak banyak ego, dengan anak tidak banyak ego, tidak banyak ini, tidak banyak protes, dan sebagainya. Bisa itu dikasih jalan sama Allah Ta'ala, insya Allah ya. Karena sudah cukup bahwa suami istri ini sudah cukup untuk sujud kepada Allah Ta'ala, sehingga bisa aja diberi kecukupan yang agak lebih. Nah ini yang harus diperhatikan, bukan berarti Allah itu menyiksa hamba-hambanya, enggak, kita yang harus tahu. Jadi dosa di titik mana? Wallahu alam, kalau saya bilang dosa saya nggak tahu. Cuma kalau saya ketemu dengan orang itu beneran, saya bisa korek istilahnya, sehingga titik-titik itu saya akan mengajak untuk mohonlah ampunan pada Allah Ta'ala di titik itu. Kenapa? Saya kasih contoh namanya. Saya pernah datang seorang wanita muda cantik. Dia bilang, Ustadz saya pengen nikah tapi belum ada teman laki-laki.
Belum ada, Ustaz. Nggak ada, saya nggak punya teman laki-laki. Saya amati, ini cantik sebenarnya. Dari titik mana? Saya tanya, sholat gimana Mbak? Biasa saya tanya, ya, alhamdulillah 5 waktu. Sejak kapan 5 waktu? Sejak saya SMP sudah apa namanya? Sudah tertib lah istilahnya. Saya lihat itu, oh ya benar. Nah kemudian dia bilang, saya tanya, dia bilang nggak punya teman laki, nggak punya Ustaz. Oke, saya tanya, Mbak sama orang tua, bapak dan ibu? Dia bilang saya sama ibu. Nah, ini menandakan bahwa ini pisah nih. Bapak ibu pisah? Iya. Sejak kapan? Sejak SD. Ya. Kemudian saya tanya, menurut cerita ibu dan Mbak sendiri mengamati, melihat, dan Mbak udah dewasa, kira-kira yang salah siapa? Menurut saya kira-kira bapak saya. Oke? Saya cuma tanya begini, Mbak, pernahkah Mbak berdoa pada Allah Ta'ala, nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 10 kali, beberapa kali itu berdoa seperti ini, ya Allah, saya besok kalau punya jodoh tidak seperti ayahku. Beliau menjawab, benar Ustadz, saya sering berdoa seperti itu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berdoa itu harus jelas. Kalau ayahnya Mbak itu zalim kepada ibu Mbak, doanya harus jelas. Ya Allah, aku mohon jika Engkau berikan aku jodoh tidak seperti akhlak tidak baik dari ayahku. Berikanlah aku jodoh laki-laki yang soleh. Itu harusnya. Dia diam. Itu salah? Saya nggak bilang itu salah, itu manusiawi. Tapi bisa aja di hadapan Allah itu salah. Kenapa? Karena Mbak doanya, ya Allah, aku besok kalau bisa punya suami jangan seperti ayahku. Kalau jangan seperti ayahku kan diambil oleh Allah Ta'ala, kan semaunya Allah mengambilnya ayahnya itu laki-laki perempuan. Laki-laki, jangan seperti ayahku, ya nggak akan ketemu laki-laki sebenarnya. Udah, kemudian Mbak mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang itu aja fokusnya. Nggak perlu menceritakan keburukan ayah, nggak perlu di hadapan Allah Ta'ala, Allah sudah tahu. Tapi Mbak mohon ampun di titik itu. Ngerti? Insya Allah tahu. 2 bulan, 3 bulan kemudian dia datang, Ustadz, alhamdulillah ada laki-laki yang dekat dengan saya. Alhamdulillah. Ibadahnya gimana? Saya amati, saya tanya teman-temannya, ibadahnya cukup lumayan bagus Ustadz. Kelihatan tanggung jawab. Boleh saya menerima cintanya? Namanya anak muda ya, silakan aja. Berdoa aja pada Allah Ta'ala, istiqarah, mudah-mudahan kalau memang itu betul ya. Betul, akhirnya menikah. Hanya cuma gara-gara dia itu berdoa. Dia ingin kalau punya suami tidak seperti ayahnya. Ayahnya kan laki-laki. Seperti itu. Jadi hal tersebut bisa menjadikan takdir itu berbeda karena kita salah mengucap. Berarti Allah mengabulkan dan tidak mengabulkannya tergantung dari salah satunya adalah cara kita berdoa ya. Salah satunya bisa ada cara kita berdoa. Kemudian dilihat imannya. Semakin iman itu kuat, iman kepada Allah Ta'ala kuat, kemudian dia minta duniawi biasanya nggak terlalu dikabulkan. Karena sayangnya Allah. Karena sayangnya Allah aja. Cuma bagi orang yang tidak dikabulkan, jengkel, kecewa seperti itu. Makanya saya bilang jangan, karena memang yang kamu rasa tidak baik itu sebenarnya itulah yang terbaik untuk imanmu kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya harus belajar paham. Makanya kenapa dalam berdoa, dalam mensikapi kehidupan itu, sabar dan sholat itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya harus belajar. Sabar itu memang sulit, ya jelas. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, itu sangat jelas sekali. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk itu sudah paham, oh takdirnya saya lagi begini, diterima, disyukuri, kan begitu. Jadi semua hal di dalam kehidupan di dunia ini, sholat dan sabar itu harus kita praktekkan. Jadi tidak hanya cuma sekedar teori. Nah, sholat dan sabar itu kita praktekkan ke setiap keadaan kehidupan kita di dunia, siapapun. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Nah, begitulah kita harus pahami bahwa sabar dan sholat ini adalah penolong dari Allah Ta'ala. Jadi Allah akan melihat kita dalam kesabaran dan sholat yang harus kita jalankan setiap saatnya, apapun bentuknya. Makanya jangan berlaku sombong, bangga, riak terhadap nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, karena nikmat itu dari Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah, nggak usah disombongkan. Kita tetap aja sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Istiqomah di titik itu, apapun yang terjadi, sabar, sholat,
Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita dan seluruh beriman itu paham bahwa sabar dan sholat itu harus dipraktekkan setiap saatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menilai, memberikan amal soleh pada kita. Amin. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.